Racikan Berita 1. Hari ini akan dilakukan setelah sebagai lengkap dengan dakwaan, aksi dan ya di kita Putusan nomor 396 BB 2025 PN Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan keterangan mereka, pengadilan negeri Jakarta Utara yang melalui perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap MC Paulina. Putusan dekatnya sebagaimana yang telah dibacakan dalam persidangan dan telah temuan secara lengkap di dalam putusan. Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan kota berdasarkan surat perintah penahanan sejak tanggal 28 April sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025. Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasihat hukumnya Dr. Haji Humanan SHTL dan rekan para advokat pada kantor Sanmokrom berkedudukan di Jalan Kota Baru nomor 28A Kelurahan Cijeng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 92 dari SK dari G dari Romawi 5 dari 2025 tanggal 18 Mei 2025 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Pengadilan di Jakarta Utara dengan nomor 1262 dari 2025 tanggal 19 Mei 2025. Pengadilan negeri tersebut telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tentang majelis hakim, penetapan Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Utara tentang penetapan sidang, berkas perkara atas nama terdakwa dan surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, perhatikan bukti-bukti surat keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar tuntutan dan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya dari dalam putusan, setelah mendengar pembelaan dari penasihat hukum terdakwa sebagaimana yang tercantum di dalam putusan, setelah mendengar tanggapan yang diajukan di persidangan oleh penuntut umum yang menyatakan pada putusannya dan tanggapan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa sebagaimana terlampir dalam putusan perkara, mengimbau bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang pada pokoknya perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dirancang dalam ketentuan pasal 351 ayat 1 KUHP. Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa dan penasihat hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan, menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi di luar persidangan keterangan saksi tersebut telah didengar secara terpisah dengan di bawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: keterangan saksi Umar bagaimana termohon secara lengkap di dalam putusan. Keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar terjadi pengumpulan data saksi, terdakwa hanya memegang tanda dan tidak menyebut. Keterangan saksi Mandat Singh atas keterangan tersebut bagaimana termohon secara lengkap di dalam putusan. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar. Keterangan saksi Firman P. Ahmadiyah alias Jack dengan keterangan sebagaimana termohon lengkap di dalam putusan. Atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar karena tidak ada pengumpulan dari saksi Umar S. Saksi Muhammad Jelani, keterangan saksi sebagaimana termohon di dalam putusan. Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan bahwa tidak terjadi pengumpulan terhadap saksi Umar S. Keterangan saksi Muhadi alias Edi satu secara lengkap di dalam putusan. Atas keterangan tersebut saksi terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak benar dan bohong karena menurut saksi Umar S tidak pernah mengeluarkan dana dan saat itu saksi sedang dalam keadaan mabuk sehingga tidak bisa melihat kondisi saksi Umar. Keterangan saksi Kairullah alias Ilu dan keterangan sebagaimana tercantum di dalam putusan. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar seluruhnya karena tidak ada pengumpulan apapun kepada saksi Umar S hanya cekcok mulut saja. Keterangan saksi Aan Setiawan, keterangan sebagaimana termuat di dalam putusan.
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah menyatakan keterangan saksi tidak benar seluruhnya karena tidak ada pengumpulan apapun kepada saksi Umar S dan hanya cocok mulut. Keterangan saksi Dr. Selni Warlin Manik. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengetahui keterangan tersebut. Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan visum et repertum sebagaimana yang tertulis secara lengkap di dalam putusan. Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan saksi berbalisan yang berkaitan dengan saksi Keula dan saksi Anastiawan yang menyatakan mendapat tekanan saat diperiksa oleh penyidik dan menyatakan dicabut keterangan BAP di tingkat penyidikan. Kemudian keterangan saksi Tohol Lombok Jonathan SH. Atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengetahui. Keterangan saksi Nugraha Alamulo SH. Atas keterangan tersebut saksi terdakwa menyatakan tidak mengetahui. Keterangan saksi Tommy Brian Mutomo. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengetahui. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan, keterangan saksi tersebut telah didengarkan secara terpisah dengan di bawah sumpah kecuali saksi Manwarjit Singh alias Mogi yang masing-masing pada pokoknya menerangkan seperti berikut. Keterangan saksi Manwarjit Singh alias Mogi, kemudian keterangan sebagaimana tertera di dalam putusan. Atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi Sri R. Selwen Kumar alias Selwen. Keterangan saksi tersebut memasukkan di dalam putusan. Dan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda T1 sampai dengan T8, ulangi T7. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa juga telah mengajukan bukti rekaman video. Menimbang bahwa persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana tertulis secara lengkap di dalam putusan. Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 unit handphone merek Samsung A10s warna biru, 1 buah sendal wanita sebelah kiri warna coklat yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Menimbang bahwa bersama keterangan saksi serta keterangan terdakwa dan bukti surat barang bukti majelis hakim melihat adanya keterangan yang saling bersesuaian merupakan fakta hukum mengenai perbuatan terdakwa sebagai berikut. Kemudian mengenai fakta hukum sebagaimana yang juga akan diucapkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dalam perkara aku telah termuat secara lengkap di dalam putusan dan dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana yang dikemukakan di atas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh karena didakwa oleh penuntut umum dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal, yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan pasal 351 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut. 1. Unsur barang siapa. Menimbang bahwa yang dimaksud pembuat undang-undang dengan barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum memang hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dalam suatu perkara yang disangkakan atau didakwakan sebagai pelaku suatu tindak pidana. Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dilakukan persidangan terdakwa Nancy Paulina yang identitasnya telah dibacakan di awal persidangan dan digunakan oleh terdakwa dan saksi, serta terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukannya. Menimbang bahwa mengenai apakah terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang dilakukan terhadapnya dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, maka hal tersebut berkaitan erat dengan terbukti atau tidaknya unsur selanjutnya dari pasal yang didakwakan terhadap terdakwa. Menimbang bahwa dengan demikian menurut majelis hakim unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Unsur penganiayaan. Menimbang bahwa pengertian penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh seseorang. Hal ini berarti pelaku penganiayaan haruslah mempunyai kesengajaan baik pada perbuatan sebagai tujuan dari pelaku atau sebagai akibat dari perbuatan dari pelaku yang menimbulkan rasa sakit kepada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain. Dengan demikian terdapat dua hal yang harus ada di dalam penganiayaan, yaitu dengan sengaja dan menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau untuk merugikan kesehatan orang lain. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghindari dan menginginkan terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghindari serta menginginkan tindakan tersebut dan atau akibatnya. Menimbang bahwa persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut. Bahwa saksi Kumar S
datang ke rumah saksi Marwajid Singh alias Bogi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2025 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saksi datang ke rumah saksi Marwajid Singh alias Bogi dengan mengendarai sepeda motor. Saat itu saksi Kumar S bertemu dengan sopir pribadi dari saksi Marwajid Singh alias Bogi, yaitu saksi Firman T. Atmaja alias Jack di depan rumah saksi Marwajid Singh alias Bogi. Bahwa saksi Kumar S menanyakan kepada saksi Firman T. Atmaja alias Jack keberadaan saksi Marwajid Singh alias Bogi, dan saksi Firman T. Atmaja alias Jack mengatakan bahwa saksi Marwajid Singh alias Bogi berada di dalam rumahnya, sehingga saksi Kumar S langsung masuk ke dalam rumah saksi Marwajid Singh alias Bogi. Tetapi saksi Kumar S sempat dilarang oleh saksi Firman T. Atmaja alias Jack dan diminta untuk menunggu di pondokan samping rumah saksi Marwajid Singh alias Bogi. Bahwa setelah itu saksi Kumar S berada di pondokan samping rumah saksi Marwajid Singh alias Bogi saksi Marwajid Singh alias Bogi bersama dengan terdakwa datang menemui saksi Kumar S dan mengobrol dengan saksi Kumar S. Selanjutnya saksi Sri R. Selwen Kumar alias Selwen datang dan ikut ngobrol di pondokan tersebut. Bahwa saksi Kumar S bertemu dengan saksi Marwajid Singh alias Bogi, saksi Sri R. Selwen di pondokan samping rumah saksi Marwajid Singh alias Bogi, dan untuk dimintai klarifikasi mengenai tuduhan bahwa rumah saksi Marwajid Singh alias Bogi merupakan markas atau basecamp tempat kumpul untuk minum-minum, dan hal tersebut disampaikan oleh saksi Kumar kepada pihak kepolisian. Pada saat itulah mulai terjadi percekcokan mulut antara saksi Marwajid Singh alias Bogi bersama dengan saksi Sri R. Selwen dengan saksi Kumar. Selanjutnya terdakwa itu bergabung ke pondokan dengan maksud menyampaikan agar saksi Kumar S tidak ribut-ribut karena sudah malam dan ada anak kecil di rumah. Bahwa saksi Kumar S bangun dari duduknya dan mau untuk pulang, namun saat itu saksi Sri Selwen mencoba mencegah dengan cara memukul bagian dada saksi Kumar S dengan menggunakan kedua tangannya yang kepal, sehingga saksi Kumar S terjatuh duduk di pondokan tersebut. Saat itu saksi Kumar S kembali berusaha untuk berdiri kembali, sehingga saksi Marwajid Singh alias Bogi langsung mengangkat bangku lipat warna merah yang sedang diduduki dan bangku tersebut langsung dipukulkan ke arah bagian dada korban saksi Kumar S sebanyak 1 kali, yang membuat saksi Kumar S terjatuh dan duduk kembali di pondokan tersebut. Bahwa saksi Kumar S berusaha pergi dengan cara keluar dari pondokan teras rumah dan menuju sepeda motor yang diparkir di samping rumah saksi Marwajid Singh alias Bogi. Namun pada saat itu terdakwa langsung meneriaki saksi Kumar S, maling. Saksi Marwajid Singh alias Bogi mengatakan tutup gerbang. Bahwa saat itu saksi Kumar S berusaha untuk pergi dengan cara mengendarai sepeda motor miliknya. Saat saksi Kumar S masih duduk di atas sepeda motor tersebut, terdakwa menyuruh saksi Firman T. Atmaja alias C untuk menahan sepeda motor tersebut, dan saksi langsung menahan, dan saksi Firman T. Atmaja alias Jack langsung menahan sepeda motor tersebut dengan cara memegangi bagian belakang sepeda motor, dan pada saat yang bersamaan saksi Muhammad Yadani alias Nani juga berada di tempat tersebut, menahan dari arah depan sepeda motor tersebut, berusaha untuk menjauh kunci kotak sepeda motor tersebut, namun tidak berhasil. Bahwa terdakwa langsung memukul bagian mulut saksi Kumar S dengan menggunakan sandal perempuan warna coklat sebanyak 1 kali, sehingga saksi Kumar S langsung turun dari sepeda motor dan berusaha keluar dari perumahan atau komplek tersebut. Namun saat itu saksi Marwajid Singh alias Bogi mengenai saksi Kumar dengan kalimat balik-balik, dan saksi Sri Selwen langsung mengejar saksi Kumar S dan membawanya kembali ke pondokan tersebut. Di mana setelah itu ada beberapa warga sekitar yang berdatangan, yaitu saksi Kewalula alias Ibu, saksi Aan Setiawan, dan juga warga lain yang tidak dikenali oleh saksi Kumar S. Bahwa saksi Kumar S langsung turun dari sepeda motor bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 21.32 waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit Port Medical Center yang beralamat di Jalan Galuh nomor 10 Tanjung Priok, Jakarta Utara, saksi Kumar S telah melakukan pemeriksaan dan kemudian diperiksa oleh Dr. Selwyn. Dengan hasil pemeriksaan sebagaimana yang tertuang di dalam surat visum et repertum nomor KS 54/2/6/PMC JKT /2024 bahwa di persidangan telah dibacakan visum et repertum nomor KS 54/2/6/PMC JKT
Garis datar 2024 tanggal 22 Juli 2024 dari Rumah Sakit Port Medical Center yang ditandatangani oleh Sally Werlenmani, dokter yang melakukan pemeriksaan saksi Kumares dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut. Luka robek 1 cm kali 0,1 cm kali 0,1 cm di bibir atas. Gigi kiri atas goyang, gigi kiri atas pecah sedikit di bagian samping. Kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh trauma akibat tubuh. Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Kaifullah alias Liu dan saksi Aan Setiawan yang pada pokoknya menyatakan mencabut keterangan yang dalam yakini tidak dibuktikan, majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi perbalisan, dan dari keterangan saksi-saksi perbalisan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa pencabutan posisi BAP yang ditindak penyidikan oleh para saksi tersebut tidak didukung oleh alasan-alasan yang berdasarkan pada hukum. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan ketentuan pasal 185 ayat 6 KUHP, keterangan para saksi tersebut haruslah dikesampingkan. Menimbang bahwa keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban Umar S yang juga telah diuraikan oleh penasihat hukum terdakwa dalam pledoi-nya, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan terdakwa dan juga upaya pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut tidaklah cukup beralasan hukum, maka harus dikesampingkan. Menimbang bahwa terhadap upaya pembelaan penasihat hukum terdakwa selain dari yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak terkait dengan surat dakwaan penuntut umum yang menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara aku, oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa dari pengertian dengan sengaja dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diberikan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah memukul saksi Umar S dengan menggunakan sandal sehingga mengakibatkan saksi Umar S mengalami luka robek 1 cm kali 0,1 cm kali 0,1 cm di bibir bagian atas, gigi kiri atas goyang dan gigi kiri atas pecah sedikit di bagian samping merupakan perbuatan yang disadari oleh untuk dilakukan oleh terdakwa, dan terdakwa juga menginsafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. Menimbang bahwa mengenai menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau untuk merugikan kesehatan orang lain, menurut pendapat majelis hakim, hal tersebut tidaklah harus semuanya timbul sebagai akibat dari perbuatan. Akan tetapi cukup apabila salah satu akibat tersebut telah timbul karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi Umar S. Menimbang bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut, bahwa pemukulan dan oleh terdakwa terhadap saksi Umar S telah mengakibatkan luka pada bagian bibir atas saksi tersebut sebagaimana dia menerangkan di dalam hasil visum yang telah diberikan di atas. Menimbang bahwa dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Menimbang berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut pendapat majelis hakim, perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari pasal 351 ayat 1 KUHP ditambah dengan keyakinan hakim, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan diberikan kesalahan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum. Menimbang bahwa selama proses persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka pada diri terdakwa patutlah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya. Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah menjalani masa penahanan sebelum putusan ini telah mempunyai kekuatan tetap, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dan tidak menunjukkan. Menimbang bahwa oleh karena majelis hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut mengeluarkan terdakwa dari tahanan, dan menimbang bahwa terhadap satu barang bukti berupa 1 unit handphone merek Samsung A10s warna biru, 1 buah sepatu sandal wanita sebelah kiri warna coklat akan ditentukan statusnya dalam amar terminal. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan dari pembebasan biaya perkara, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar. Menimbang bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa, majelis hakim memandang penjatuhan pidana tersebut bukanlah semata-mata sebagai sarana pembalasan denda, melainkan juga diarahkan untuk memberikan perlindungan hukum dalam kehidupan untuk masyarakat sehingga tercipta keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan masyarakat dengan ketat memperhatikan kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku kejahatan, dan secara khusus memberikan peringatan kepada terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim memutuskan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal yang keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan dari perbuatan terdakwa. Keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa, penyimpangan dalam agama dan norma yang berlaku di masyarakat. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan saksi Umar S mengalami luka. Keadaan yang meringankan, terdakwa menyesali terdakwa bersikap sopan di persidangan. Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan dan tetap.
mengingat akan ketentuan pasal 351 ayat 1 KUHP, pasal-pasal di dalam skor, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini. Mengaji, menyatakan terdakwa Nancy Paulina terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dalam dakwaan tunggal. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah jadi terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan barang bukti berupa 1 unit handphone merek Samsung A10s warna biru dikembalikan kepada saksi Firman T. Atmaja alias C. 1 buah sandal wanita sebelah kiri warna coklat dirampas untuk dimusnahkan. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Selasa 9 September 2025 oleh kami, Justice Raja selaku Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Syar Sarjana Hukum Hakim Hukum dan Bijak Atas Sarjana Hukum masing-masing selaku Hakim Anggota. Dan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk pada hari Selasa pada tanggal 9 September 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota dibantu satu beliau sarjana hukum sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri oleh Aris Sultan Abdullah Sang Hakim Hukum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara di hadapan terdakwa dengan didampingi penasehat hukumnya. Demikian telah diputuskan atas putusan ini, saudara berhak untuk menyatakan menerima, menyatakan pikir-pikir dalam tengah waktu 7 hari dengan konsekuensi jika dalam 7 hari saudara tidak menyatakan sikap saudara dianggap menerima putusan, atau saudara dapat melawan putusan itu dengan mengajukan upaya berbanding pada Pengadilan Tinggi Jakarta. Silakan berkonsultasi dengan penasihat. Silakan. Baik, silakan dulu. Hak yang sama diberikan kepada penuntut umum. Dengan telah diucapnya putusan ini, proses persidangan dalam perkara ini telah selesai. Sidang ditutup. Izin yang mulia, kami dari pihak keluarga korban keberatan karena pelakunya 3, terbukti di Polsek Tanjung Priok. Dengan penetapan tersangka 3 orang yang mulia. Bagaimana bisa menjadi 351 pelaku bersama-sama dan sekarang bentar yang mulia, mohon izin. Ini perlu untuk meningkatkan keadilan di negara hukum kita. Bagaimana kita meningkatkan keadilan kalau seperti ini? Kami kecewa sekali. Dari awal kami mengajukan surat keberatan sudah beberapa kali, tapi tidak ada respon. Tapi kami terus akan upaya hukum yang mulia. Karena pelaku ada 3. Saya juga sudah menjelaskan dari awal kepada yang mulia, dan saya sudah menjelaskan kepada Bapak JPU yang terhormat, tapi tidak direspon. Jadi saya mohon keadilan harus ditingkatkan di negara hukum yang mulia, biar efek jerah itu berlaku yang mulia. Terima kasih. Siap, sidang yang lainnya. Sebagai pengacara hari ini kan keputusan ya. Keputusan. Jadi tadi ada beberapa hal yang kita dengar bahwa pertama dalam keputusan itu terdakwa diberikan 6 bulan. 6 bulan ya. Lalu ada lagi itu pengacara hakim yang lain mengatakan bahwa pelaku itu ada 3. Kok itu cuma 1 yang dihadirkan sidang? Itu menurut sebagai pengacara bagaimana? Kalau kita lihat tadi hakim ya menyatakan proses daripada peristiwa itu ya, kronologisnya kan juga jelas tuh ya. Jadi klien kita itu 3 orang pelakunya, dan hakim membacakan sendiri. Nah, kenapa yang dimasukkan ke pengadilan yang naikkan ke 2 itu hanya 1 orang gitu loh? Kan nggak mungkin cewek korban sama si terdakwa berdua berpukulan, nggak mungkin gitu loh. Secara teori aja lah, kita berpikirnya realistis ya, terukur dan masuk akal. Jadi dalam analisa hukum tuh ya benar-benar profesional, jangan asal ngomong gitu loh. Profesional dong kita menganalisa satu kasus. Ya, udah jelas itu ada 3 orang. Kenapa bisa dipilih 1 orang?
Apa caranya gitu ya? Saya baru belajar hukum baru tahu ini ada peristiwanya 3 orang yang ngambil 1. Tukar kepala atau gimana ini? Pertanyaan saya. Ya, saya mohonlah untuk majelis hakim profesional lah menetap putusan ini. Kan kronologisnya udah jelas itu. Bukan kalau 1 orang, nah kalau 1 orang ya 1 orang. Ini yang pelakunya 3, tapi kenapa yang jadikan tersangka dan naik ke persidangan cuma 1 gitu loh. Terdakwanya 3 loh, 3 kan bilang 3, kenapa jadi 1? Pertanyaan kami ke Bang Majelis. Lalu dari pihak keluarga sendiri menanggapi hal ini? Oh, kami menolak ini, Pak. Jelas-jelas menolak. Karena ini adalah pemerkosaan hak korban. Kenapa? Korban dipukul 3 orang, oke? Dilakukan secara bersama-sama di tempat yang sama di waktu yang sama. Tadi majelis hakim juga udah membacakan itu, oke? Jadi kenapa yang itu ini cuma 1 orang yang didakwakan? Ini kan sangat tidak fair. Negara kita negara hukum. Jadi nggak begini caranya memproses hukum. Bagaimana negara kita ini negara hukumnya akan bertahan apabila kalau penindakan hukumnya seperti ini, penegakan hukumnya kan nggak benar ini. Udah gitu di 6 bulan lagi. Masa gigi orang sompal 1 patah dihukum 6 bulan? Bagaimana kejahatan nggak merajalela nanti kalau seperti ini? Ini sangat kelihatan dagelannya, sangat kelihatan sekali. Ini sangat kelihatan sekali. Dugaan saya ini permainannya sangat kelihatan banget. Jadi di sini ini mungkin ada intervensi. Jadi saya memohon kepada Jaksa Agung yang saya banyak dengar tuh di TikTok di mana Jaksa Agung itu sangat tegas dan dia mengatakan bahwa keadilan itu harus ditegakkan gitu. Jadi saya memohon untuk Jaksa Agung, kalau ini saran saya dicopot Pak Jaksa Agung. Kalau ada anggota-anggota, dugaan saya anggota-anggota yang tidak benar dicopot. Jadi Pak Jaksa Agung tenang. Kenapa? Nanti akan tumbuh orang-orang yang baru, Pak. Kalau yang seperti ini dipertahankan, ini merusak, sangat merusak. Jadi nanti lain kali kalau ada kejadian, orang gampang aja. Bisa diintervensi, bisa dirubah, bisa dikurangin, pasalnya bisa dirubah-rubah. Kan nggak benar ini. Ini negara hukum loh, Pak. Bukan negara dagelan, kita negara hukum. Gitu. Jadi yang inilah sesuai dengan hukum lah. Kan hukum itu nggak ada diatur di KUHP. Kan nggak benar seperti ini. Jadi saya meminta kepada Jaksa Agung, tolong direspon ini Pak. Karena kami memohon, kami tidak menerima hasil keputusan sidang ini. Oke, kami menolak dengan tegas. Karena adik saya dipukul giginya sampai patah. Oke, tersangkanya dikurangin, hukumannya dikurangin. Jadi ini ada apa Pak? Ada apa dengan Jakarta Utara ini Pak? Oke, dengan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, iya betul ya, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, ada apa Pak? Jadi saya terus terang, saya salut sekali nengok TikTok Bapak yang saya dengar tuh, Bapak cukup tegas. Tadi saya mohon ketegasan Bapak untuk membersihkan hal-hal seperti ini. Dan kami meminta, ini sidang ini tidak mau kami hanya 1 orang, harus 3, karena 3 pelakunya, nggak mungkin dikurang-kurangin. Terima kasih. Ini ada kelanjutan dokter. Ada, pasti ada. Kami akan upaya hukum. Pasti ada. Kami akan upaya hukum meminta supaya disidangkan kembali dengan fakta sidang yang sebenarnya. Oke. Upayanya apa aja Pak? Ya, nanti upaya yang sudah kita lakukan ya, yang sudah kita kirim ke Jamwas, ya, ke Kejagung, Jaksa Agung, terus untuk Mari sudah kita kirim, dan juga terkait semoga nanti oknum-oknum yang dugaan melakukan tidak profesional ini bisa dipanggil gitu. Dan langkah awal yang kami lakukan nanti setelah ini kita akan minta Kejati untuk melakukan sidang ulang lah. Ya, setuju. Kita akan bersurat supaya ini sidang ulang. Ya. Ini lebih profesional gitu. Betul, setuju. Kita akan kawal dari sini karena waktu awal itu sudah ada keberatan dari keluarga. Udah 3 kali. Terdakwanya hanya 1, harusnya 3 gitu. Tapi tidak ditanggapin. Nah, kita mau ulang lagi dan kita harapkan ada rekonstruksi ya, rekonstruksi daripada peristiwa ini. Masa iya orang bertiga, seorang cewek dengan cowok ya, kalau dia berdua cowok ya udah habis ceweknya. Iya. Logika kita berpikir ya. Jadi dalam pengalaman hukum itu realistis ya, realistis, terukur dan masuk akal. Kalau kita berpikir realistis, berarti ada something wrong di sini. Itu mungkin dugaan dari saya. Jadi kami juga sangat tidak percaya, kritis kepercayaan untuk penegakan hukum di negara hukum. Ini sangat tidak percaya.
Racikan Berita 1.